إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المؤلفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شمس القادر الجيلاني. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Sa'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahfudan fi qulubi ibadika wa azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalik ya hasanan fi 'alik ya qa'iman bil azwal ya mubdi'an bil mithal wa lakal hamdul minnati wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi wa rizqil hikmah wa ilhamal malaikatil وعملا مقبولا بالليل والنهار ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, birahmatillahi ta'ala, lisafati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat berkumpul di calon masjid Assalam dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kita mendapatkan
berapa hari? 7 hari. Saya Jumat mudik. Hari raya hari apa? Senin. Nah, Idul Fitrinya hari apa? Sabtu. Senin nggih. Hari rayanya hari Senin. Ada yang tahu doanya Kanjeng Nabi Isa? Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ada yang tahu? Belum. Padahal ini doa untuk menjadi orang yang kaya raya, dermawan, baik hati, dan tidak sombong. Gak apa? Ada di surat Maryam, suratnya ibu-ibu. Nah, ini suratnya ibu-ibu ini. Gak ada surat bapak-bapak, enggak ada. Ya. Surat ibu Maryam. Ada juga surat An-Nisa, surat para perempuan. Enggak ada surat Ar-Rijal, enggak ada ya. Al-Abad, enggak ada. Berarti perempuan ini makhluk yang mulia. Sampai surga itu dilambangkan berada di bawah telapak kaki ibu. Siapa ibu itu? Perempuan, wanita yang mulia. Dan wajib kita memuliakannya. Lambang surga itu ada di ibu. Masa ibu-ibu nggak tahu? Wajib kita memuliakan seorang ibu, melambangkan orang tua kita. Ibu itu lambang dari orang tua. Gak ada kita kalau cuma ada ibu, toh gak ada bapaknya nggak bisa. Ya. Jadi ibu itu lambang manusia yang mulia, di dunia mulia, di akhirat mulia. Makanya para laki-laki nggak boleh meremehkan seorang perempuan. Ya. Kalau ingin hidupnya mulia dunia akhirat, muliakan perempuan, muliakan istrimu. Kalau ingin rezekimu dilancarkan oleh Allah, harus kita pandai-pandai memuliakan perempuan. Ya. Seorang suami harus pandai-pandai memuliakan istrinya. Gak boleh kerja istri itu. Kewajiban kerja itu suaminya. Ibu-ibu membantu. Ibu-ibu itu membantu. Misalkan ada seorang ibu bekerja, ya, terus suaminya tidak bekerja, terus suaminya numpang makan kepada istrinya, hidupnya pasti tidak berkah. Hidupnya pasti tidak bahagia. Tidak ibu. Makanya nggak boleh seorang laki-laki tentang peteng-teng nggak kerja, terus suami istrinya disuruh kerja, istrinya suruh jadi pembantu, nah istrinya suruh jadi TKW, ya. Makanya jenengan berdoa kalau jenengan punya anak perempuan, ya, berdoa sama Allah supaya mendapatkan laki-laki yang soleh, yang difakihkan, dipahamkan tentang agama oleh Allah. Betapa bangganya jenengan punya menantu laki-laki yang pandai memuliakan istrinya, pandai memuliakan orang tua dan mertuanya. Bahagia bukan? Bahagia. Oke. Sebaliknya,
Kalau anaknya jenengan disakiti, anaknya jenengan disakiti oleh menantunya, sering ringan tangan menantunya pada istrinya, longso boten, longso, loro hati, sakit hati, terus boten, banyak. Maksud saya banyak yang datang ke rumah curhat tentang ini maksudnya. Saya nggak nanya orang sini. Nggak ada kalau orang sini ya nggak ada sedikit. Oke, kita berdoa bersama-sama di akhir Ramadan ini semoga keluarga kita bahagia. Semoga keluarga kita dirahmati oleh Allah. Semoga keluarga kita dimaghfirah dosa-dosanya oleh Allah. Dan semoga keluarga kita dibebaskan dari api nerakanya Allah dan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Syahrul Ramadan awwaluhu rahmatun. Jadi bulan Ramadan ini awalnya adalah rahmat. Gak ada 10 awal, 10 tengah, 10 akhir, gak ada. Jadi hadisnya itu syahrul Ramadan awwaluhu rahmatun. Jadi bulan suci Ramadan ini awalnya adalah rahmat dari Allah. Jadi kita disampaikan oleh Allah kepada bulan suci Ramadan bentuk rahmatnya Allah kepada kita. Bagaimana supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah? Bagaimana supaya kita disampaikan pada bulan suci Ramadan? Kemarin ada 2 hal. Yang pertama, tambahan kebaikan di bulan Rajab. Melambangkan apa? Sholat berjamaah. Yang kedua, tambahan kebaikan di bulan Sya'ban. Dilambangkan apa? Kesabaran. Itulah bentuk 2 hal yang harus kita usahakan mulai dari bulan Rajab sampai bulan Sya'ban agar kita disampaikan pada bulan suci Ramadan bentuk rahmatnya Allah kepada kita. Makanya syahrul Ramadan awwaluhu rahmatun. Jadi bulan suci Ramadan kita disampaikan pada bulan suci Ramadan bentuk rahmatnya Allah. Bentuk kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kita dikuatkan bisa sholat berjamaah tiap waktu. Kita diberi kekuatan oleh Allah bisa bersabar ketika menghadapi sesuatu. Itulah bentuk rahmatnya Allah kepada kita. Wa awsatuhu maghfiratun. Dan pertengahan Ramadan itu adalah maghfirah, ampunannya Allah. Kalau jenengan sudah sholatnya berjamaah, kalau jenengan sudah bersabar dalam semua hal, pasti maghfirahnya Allah diberikan. Wa akhiruhu idkum minan nar. Dan akhir bulan Ramadan idkum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Itu bentuk rahmatnya Allah. Jadi rahmat Allah yang pertama adalah maghfirah, yang kedua adalah idkum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Alias apa? Dijamin masuk surga. Makanya kita betul-betul ya, untuk kali ini masih ada 7 hari gitu. 7 hari ke depan betul-betul sholat berjamaahnya diserbut. Betul-betul kesabarannya dijaga. Tak boleh murid. Kalau ada orang yang alisnya gabung, kita harus gimana? Senyum. Mendoakannya semoga dibahagiakan. Orang yang alisnya gabung itu lagi apa? Lagi sumpah.
kasihan orang yang apa itu namanya kusut gitu loh. Apa bahasa Jawanya kusut? Merengut. Orang yang merengut itu sebetulnya hatinya kasihan boten. Kalau ada tetangganya, ada saudaranya pas lagi merengut, jenengan mesem sambil mendoakan. Jangan mesem kemene. Banyak orang nagih, Bang Didil nagih ya. Ditunggoni dengar pintu nih. Bang Didil dulu. Ngerti nggih? Wonten. Loh, kok jangan pinjem nggih. Jangan pinjem Bang Didil. Nanti kita kapan-kapan ngaji bab tentang harta nih, tentang mal. Jangan sampai nanti harta yang kita dapatkan bercampur dengan riba ya. Bang Didil itu mencekik ya. Mending jenengan kalau butuh uang datang ke rumah saya ya. Yes. Datang saya makan maksudnya. Pulangnya di sana nih kata apa ya. Semoga ustadznya disehatkan terus nggih. Semoga ustadznya dikaya rayakan terus nggih. Semoga dimuliakan terus. Oleh Allah maksudnya. Paham nggih? Jadi Allahumma barik lana tatkala jenengan itu di awal bulan Rajab itu akan mendapatkan rahmatnya Allah tatkala kita semua ini disampaikan pada bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi awaluhu rahmatun. Awalnya Ramadan itu rahmat. Jadi kita sampai pada bulan suci Ramadan itu karena rahmatnya Allah. Jangan disia-siakan rahmatnya Allah. Yang kedua wa awsaluhu maghfiratun. Dan pertengahan itu adalah maghfirah, ampunannya Allah. Jadi kesempatan kita pada bulan suci Ramadan ini untuk beristighfar, taubat, minta ampun kepada Allah. Wa akhiruhu itu minan nar, dan akhir Ramadan itu pembebasan dari api neraka, pembebasan dari sumpek-sumpek yang ada di dada. Itu maksudnya. Neraka itu bukan sana, di sini. Surga itu bukan di sana, di sini. Gitu. Makanya jenengan ini dididik oleh Kanjeng Nabi agar dalam satu keluarga itu bisa melambangkan surga. Makanya Kanjeng Nabi itu awal pernikahannya itu bersumpah, baiti jannati, rumah tangga adalah surga. Berarti surga bukan hanya di sana, tapi di sini. Paham kan? Berarti kalau jenengan bahagia berarti surga. Kalau jenengan sumpah berarti neraka. Paham kan? Jadi jangan berhayal, tidak boleh kita berhayal besok kita masuk surga. Apa yang besok? Sekarang. Kalau jenengan jembar hati, jembar hati ini akeh duit ini masih ngerongkol liontine sak kilo itu lambang surga. Nyawang melihat anak-anak kita sergap sholat surga. Nyawang anak-anak kita sergap ngaji surga. Sebaliknya nyawang anak-anak kita mendem terus keleleran di tengah jalan ya, ngamen, ngepang, ngombe, apa ini, molimoy, apa itu limo
Makanya kesempatan ini, kesempatan bulan suci Ramadan ini kita introspeksi diri. Apa yang terjadi di luar kita lihat di dalam. Jadi kalau dia dengan melihat anak-anaknya, suaminya atau istrinya di luar jalur, di luar syariatnya Allah, lihat ke dalam. Siapa tahu ada kesalahan di dalam. Kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Anak-anak kita nggak sanggup sholat, mungkin kita dulu-dulunya juga nggak sanggup sholat. Jangan sekarang, yang dulu-dulunya ditobati, diistighfari, minta ampun kepada Allah. Kesempatan bulan suci Ramadan, apalagi ini malam terakhir pertemuan pengajian ini. Ada yang hafal surat Lailatul Qadar? Al-Qadar, siapa yang hafal? Bapak-bapak boleh, ibu-ibu boleh. Masa? Di sini melaksanakan sholat Lailatul Qadar. Oh, masa nggak apa? Ayo, nggak apa? Bareng-bareng kalau nggak apa, ada amplop ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Bulan itu bundar atau 30 hari ini? Bulan itu bundar atau 30 hari ini? Kan bingung kan? Bingung. Faman sahida minkumus sahru falyasumhu. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan ada hilal, ada sahar, falyasumhu, maka berpuasa. Berarti sahar itu bundar atau 30 hari. Loh, yang tegas dong, ayo. Tanyakan pada hati. 30 hari atau bundar? Yang kita saksikan, yang waktu pertama menetapkan hilal itu yang dilihat tanggal 1-nya atau bulannya? Bulannya. Jangan salah lagi. Bundar berarti yang dilihat bundar cahayanya. Deal. Jadi nggak ada lagi 30 hari deh. Nggak ada lagi 30 hari. Jadi kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar, maka kebaikannya 1000 bulan, 1000 kali 30 hari, sekitar 3 tahun. Bukan itu lagi, bukan itu lagi. Jadi yang kita maksud sahar di sini adalah bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Cahaya bulan purnama satu aja sudah menerangi, apalagi 1000. Kemudian oleh Allah dimasukkan ke dalam dada. Apa yang kelihatan?
Apa yang kelihatan? Kalau cahayanya yang 1000 bulan tadi dimasukkan ke dalam dada, apa yang kelihatan? Yang kelihatan apa di dalam hatimu? Ada cahaya 1000 bulan, terangnya luar biasa, dimasukkan ke dalam dada oleh Allah. Apa yang kelihatan? Apa yang kelihatan? Ya terang memang. Yang kelihatan apa? Bulannya. Yang kelihatan apa? Oke, ini ada cahaya. Cahayanya 1000 bulan, terang gitu. Ya ini dulu. Kemudian oleh Allah melalui perantara malaikat dimasukkan ke dalam dadanya manusia. Kelihatan apanya? Kelihatan apanya? Kalau peteng nggak kelihatan gitu. Kalau peteng nggak kelihatan. Kalau peteng dikasih cahaya oleh Allah, apa yang kelihatan? Oh, terang lagi. Udah terang kok. Udah terang kok. Yang kelihatan apanya? Jenengan kehilangan kunci di tempat yang peteng, dihidupkan lampunya atau disenter terang boten. Yang kelihatan apanya? Yang kelihatan apanya? Kuncinya. Oke, sekarang harus tahap demi tahap. Gak apa-apa, senang saya, bahagia. Memintakan orang yang awam saya sangat bahagia dijadikan wasilah oleh Allah. Kalau cahaya 1000 bulan tadi dimasukkan ke dalam hati, yang kelihatan apanya? Hatinya. Oke, di dalam hati ada apa? Cahaya hati itu ya itu qadar dan bentuk rahmat dari Allah. Yang pertama kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan cahaya dari Allah untuk menerangi hati. Yang kedua mendapatkan apa? Maghfirah. Kalau ingin mendapatkan maghfirah, yang kelihatan apanya? Yang kelihatan hatinya. Tapi apanya yang di dalam hati yang mau dimaghfirah itu? Yang mau diampuni sama Allah itu apanya? Dosanya. Allah karim, tidak apa-apa. Paham boten? Oke. Tatkala cahaya 1000 bulan khairun min alfi syahrin, cahayanya melebihi dari 1000 bulan, dimasukkan ke dalam hati oleh Allah, yang tampak adalah noda dan dosa-dosa kita. Setelah kita nampak dosanya, nodanya, apa yang perlu kita lakukan? Kita meminta ampun kepada Allah. Dapat sudah dua. Yang pertama dapat rahmat, yang kedua dapat maghfirah. Paham betul? Enggak apa-apa ya. Paham ya sekarang ya. Oke. Berarti kalau jenengan selalu melihat ke dalam, selalu introspeksi diri, tanda-tandanya jenengan mendapatkan rahmat dari Allah. Tanda-tandanya jenengan mendapat Lailatul Qadar. Yakini dulu itu. Karena puasa itu bertingkat-tingkat. Katanya Imam Ghazali dibagi menjadi 3. Puasanya orang awam, puasanya orang yang paham, puasanya orang yang wali. Beda-beda, ada 3 tingkatan. Paham betul? Jadi
yakini kalau kali ini bulan Ramadan kali ini kita mendapatkan rahmat dari Allah dan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Mulai dari awal bukan cuma terakhir, gak apa-apa, masih ada waktu 7 harinya. Khairum min alfi syahri tanazzalul malaik lewat malaikat. Tanazzalul malaikat warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il. Datangnya Lailatul Qadar itu di malam atau di siang? Malam. Malam lambangnya gelap. Oh, senang saya ya. Biar pinter orang Sudi Moro ini ya. Setelah gelap, didatangkan fajar, didatangkan apa? Cahaya, cahaya menerangi hatinya, menerangi yang gelap. Setelah gelapnya sudah berubah menjadi terang tanpa noda-noda dosa-dosa. Lalu betul. Udah dilakukan boten ini? Belum. Lakukan mulai hari ini. Introspeksi terus sudah. Dosa saya ya Allah. Kemarin riba, kemarin fitnah, kemarin nyolong, kemarin nyempit. Ketok no kabeh, berarti jenengan dikasih Lailatul Qadar, dikasih cahaya yang cahaya itu lebih baik dari 1000 bulan. Salamun hatta matla'il fajar. Fajar ini melambangkan apa? Terbitnya mata. Berubahnya kehidupan kita mulai dari sisi gelap menuju sisi yang terang. Yang zalim menjadi penyabar, yang zalim menjadi pemaaf, yang meremut jadi bahagia. Itu lambang fajar. Dari gelapnya hati menuju pada terang. Semangat ya. Tinggal 7 hari. Harus introspeksi diri. Kalau nggak introspeksi diri nggak bisa. Sudah tahu kalau puasa dibagi 3, ada awam, ada orang yang berilmu, ada orang wali. Misalkan kita melihat ada orang, ya, ada orang cuma menahan lapar dan haus saja, berarti posisi orang itu puasanya orang awam. Tidur mulai pagi sampai zuhur, ya, zuhur sholat tidur lagi sampai asar, tidur lagi sampai maghrib. Tidak apa, tidak usah kita menilai ibadahnya orang lain, nilai diri kita sendiri. Ya, paham kan? Alhamdulillah. Wasari'u, oleh sebab itu kita harus bersemangat. Bersemangat di dalam bulan suci Ramadan ini untuk apa? Maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, dan bersemangat untuk mendapatkan surga, mendapatkan kebahagiaan. Di mana? Sekarang di dunia. Arduhas samawati wal ardh, surga itu seluas langit dan bumi. Jadi nggak sempit. Kalau orang sempit, dadanya kalau kita harus jembar dada kita ya, sejembar langit dan bumi ya. Paham betul? Bahagia. Uiddat lil muttaqin, ini diperuntukkan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Puasa ini melatih kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Gimana ayatnya? Perintah puasa Ramadan. Ibu-ibu. Monggo. Ini loh, emasnya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama
tinggal 7 hari. Kalau kita ingin mendapatkan maghfirah dari Allah, dan kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah, kita harus bisa memaafkan. Ini ciri-cirinya orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini ciri-cirinya orang yang bertakwa. Lanjutannya tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri-cirinya yang mendapatkan mahkota takwa itu ada 3. Ciri-cirinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dulu ada 3. Yang pertama, yunfikuna fis sarra'i wad dharra, berinfak sedekah dalam keadaan sempat maupun sempit, dalam keadaan banyak uang maupun tidak punya uang. Nomor 1. Infak berapa hari ini? Belum. Nanti berinfak, walaupun hanya 100.000 nggak apa-apa. 1.000, 100.000, nggak apa-apa. 1.000 nggak apa-apa. Setiap hari, setiap sebelum terbit matahari. Katanya salah. 100.000 jelas, tapi benar kalau kita berinfak sedekah 100.000 di masjidnya Allah, berat, berarti kita masih belum layak, belum pantas menjadi orang kaya. Itu untuk Allah, bukan untuk orang, untuk Allah. Yang kedua, wal kadhibina al ghaidha, harus bisa ngerem tatkala kita amarah, tatkala kita jengkel nih, tatkala kita marah nih, kita harus bisa ngerem. Nggak sampai marah, nggak sampai apa lain, nggak sampai lucu lambenya, nggak sampai meremut alisnya. Ngerem, bisa ngerem. Jadi nggak jadi marah. Yang kedua, jangan sampai sumpah serapah, jangan sampai nama binatang, nama kewan yang keluar. Misalkan apa? Kambing. Betul kan? Berarti kalau kita sampai keluar dari lisan kita sumpah-sumpah serapah, bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa binatang, berarti isi di dalam hati kita penuh dengan sampah, penuh dengan binatang. Paham gitu? Makanya kalau orang yang tidak mendapatkan maghfirah dari Allah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tidak mendapatkan cahaya lebih baik dari 1000 bulan, petang nggak akan ketahuan kalau di dalam ada sampahnya, kalau di dalam ada binatang-binatang buasnya. Makanya jenengan harus bersyukur. Disampaikan pada bulan suci Ramadan ini sebetulnya rahmat. Makanya harus dibuka lebar. Harus dibuka lebar dadanya. Jangan sampai kita melewatkan bulan suci Ramadan kali ini dengan sia-sia. Kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada 2. Kebahagiaan orang berpuasa itu ada 2. Lishaimi farhatani. Dimiliki oleh orang yang berpuasa adalah 2 kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitri.
kebahagiaan tatkala berbuka. Kalau ini diartikan berbuka puasa boleh apa? Tapi membuka hati. Membuka hati bukan membuka itu memasukkan itu membuka mulut, tapi membuka hati. Kebahagiaan yang kedua, wa farahatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah tatkala kita bertemu dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hati kita dibuka, kita merasakan kehadirannya Allah di dalamnya. Itu kita harus yakini kalau Allah itu dekat. Kita harus sadar kalau Allah itu selalu bersama kita. Kalau kita tertutup, menutup diri, ya nggak bisa ketemu. Kita harus bisa membuka hati. Kebahagiaannya orang berpuasa itu ada dua. Yang pertama tatkala berbuka, dan yang kedua tatkala bertemu dengan Allah. Makanya tatkala berbuka bukan buka mulut, tapi buka hati untuk mendapatkan cahaya dari Allah, rahmat dari Allah. Emang hidup hanya sementara, terus kita biarkan hati kita tetap dalam keangkuhan, kezaliman, kedengkian, neraka itu. Kita itu harus bahagia. Umatnya Kanjeng Nabi itu harus bahagia. Bahagia ya murah senyum, bahagia ya loma, bahagia ya gak muringan, gampang marah, bisa ngerek. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, dan harus bisa memaafkan orang yang menyakiti kita. Abot kalau kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Abot kalau kita nggak dapat pertolongan dari Allah. Kalau kita dapat pertolongan, jangan ditutup hatinya, dibuka. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan hawa nafsunya sendiri, kecuali mendapatkan rahmat dari Allah. Tidak siapapun, kiai ke, ustaz ke, wali ke, nggak ada yang bisa, kecuali mendapatkan rahmat dari Allah. Jenengan dikasih rahmat kok malah ditutup, dibuka. Itulah kebahagiaan yang pertama. Tatkala kita mampu membuka diri kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah, untuk mendapatkan cahaya Lailatul Qadar, untuk mendapatkan cahaya yang lebih terang dari 1000 bulan. Ketemu, setelah dilihat ya Allah, dosa saya selama ini, ghibah saya, gosip saya, fitnah saya, gampang. Ada orang ngomong-ngomongin, kita terbakar. Mumpung masih ada kesempatan 7 hari lagi, betul-betul kita bisa melihat ke dalam diri kita. Tatkala kita berbuka puasa, minta kepada Allah sebelum jenengan mau makan itu, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Sebelum ngomong ini, sebelum mau masukkan takjilnya, jenengan berdoa, ya Allah, paringi kula kekuatan, paringi kula kekuatan agar kula bisa membuka hati saya untuk memaafkan orang lain. Bisa bukan? Kesempatan kali ini kita bicara hanya hari ini, karena hari ini kita hidup. Besok belum tentu. Tadi jam 2 tadi udah ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang besok masih belum tahu. Hidup sekarang ini. Makanya tak kalah kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, buka lebar-lebar dada kita ya. Biar agar rahmat Allah masuk ke dalam. Jadi kelihatan semua nanti, ya Allah ternyata aku punya sifat dengki, ya Allah aku ternyata punya sifat iri, ya Allah aku sebagai orang tua kok dengki sama anaknya, ya Allah aku sebagai orang tua kok pilih kasih sama anaknya. Kelihatan semua nanti. Itu bentuk rahmat dari Allah. Kalau jenengan bisa membuka hatinya jenengan, kemudian Allah masukkan cahaya itu, cahaya Lailatul Qadar itu, akan nampak semua kesalahan-kesalahan di kita. Ndang-ndang jaluk sepuro, ternyata aku ambek wong lanang kok enggak hormat belas. Suamiku mau minta ini kok aku cerocos. Sebaliknya juga seperti itu. Suami enggak pernah belanjani terhadap istrinya, ya dicerocos. Harus sama-sama introspeksi diri. Paham bukan? Saya bahagia tapi bahagia ini senang. Bahagia senang ya. Sedih tapi bahagia gitu loh. Sedihnya karena masyarakat belum paham apa itu puasa, belum paham apa itu sabar, ya. Belum paham apa itu sholat, ya. Sholat, sabar, puasa, ntar lagi Idul Fitri, ya. Apa itu Ramadan, belum paham. Itu sedihnya. Bahagianya tatkala Allah memberikan rahmat kepada kita, dipahamkan. Kita semua dipahamkan oleh Allah. Jangan berharap yang aneh-aneh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kita pertama harus bisa membuka hati kita. Jangan tukar hanya beberapa tahun di dunia dengan hidup kekal selamanya di akhirat. Jangan tukar itu. Eman. Karena apa ya, kedengkian, kesombongan, kemudian kita pacet nggak mau mengalah di situ. Tetap dengki sama orang, tetap sirik diri sama orang, neraka. Selama-lamanya neraka, dunia neraka, akhirat neraka. Naudzubillah. Yang kita inginkan dunia surga, akhirat surga. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan mahkota taqwa. Semoga kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Semoga kita dijamin masuk surganya Allah. Semoga kita terbebas dari siksa api nerakanya Allah di dunia maupun di akhirat. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alana minal a'idin wal fa'izin. Semoga kita dikembalikan menjadi suci dan semoga kita dikembalikan menjadi seorang yang menang, sebagai seorang pemenang. Amin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Jadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah, yang pertama dia harus beriman. Iman terlebih dahulu. Makanya orang yang berpuasa yang dipanggil adalah orang yang beriman, jangan yang ikut-ikutan ya. Latah namanya. Wa hajaru, dan hijrah dari kebiasaan puasa-puasa sebelumnya cuma menahan lapar tapi gosipnya tetap jalan ya. Harus hijrah, wa hajaru wa jahadu. Harus kita berjihad memerangi hawa
Fisabilillah harus diniatkan karena Allah. Bi amwalihim kita harus berkorban, berjuang dengan harta kita melalui apa tadi? Infak, sedekah. Makanya supaya Assalam ini menjadi masjid, memperbanyak infak, sedekah 100.000 tiap hari, 1 bulan 3 juta satu orang, ya satu orang kalau jemaahnya 100 orang, 3 juta kali 100, 300 juta. Amin. Berarti kalau jenengan ditakdir bisa berinfak sedekah 100.000 tiap hari, berarti jenengan ditakdir menjadi orang kaya yang dermawan. Wa anfusihim kita harus berkorban dengan jiwa raga kita, ya. Nggak boleh muring-muringan, harus ditahan, nggak boleh sampai marah, ya, sama orang, nggak boleh marah, mau membicarakan kejelekan orang, nggak bisa ditahan, direm. Kalau bisa kita lakukan itu, darajatan indallah, kita akan mendapatkan derajat yang agung di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka itulah yang dikatakan seorang pemenang, layak dikatakan minal aidin wal faizin, ya, seorang pemenang, bukan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, bukan. Minal aidin wal faizin, semoga kita menjadi orang yang kembali fitrah dan menjadi seorang pemenang. Paham betul? Semoga kita jadi seorang pemenang. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, syair. Oke. Sama syairnya mulai dari yang pertama, kedua, ketiga cuma diganti poso. Oke. Sekarang bab poso. Oke. Yang pertama bab sabar, yang kedua bab sholat, yang ketiga bab poso. Liyani dingapuro awakmu ora dhewe. Yang kedua, liyane mlebu surga awakmu ora dhewe. Nggih. Paham nggih? Syair atau pertanyaan dulu? Syair baik. Pertanyaan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Poso karepmu ora karepmu, liyane dingapura awakmu ora dhewe. Poso karepmu ora karepmu, liyane mlebu surga
Satu lagi semuanya. Oke, yang depan. Oke, ini. Nah, depannya ada? Nggak ada. Oke, itu. Bang Ibu yang tengah. Oh. Mulai dari pertama, kedua, ketiga. Oh semua. Oh ya semua dikasih semua nanti. Monggo bareng-bareng semua. Oke. Apa yang pertama? Darah tinggi yang pertama, yang kedua stroke. Ayo, monggo. Rasa-rasa no dewe, sabar karepmu. Awakmu kene stroke, rasa-rasa no dewe. Salat. Semoga kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga kita dimaghfirah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga anak-anak kita ditakdirkan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Semoga orang tua kita juga oleh Allah dimaghfirah, dibahagiakan oleh Allah